Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, pejuang pendidikan dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya Yuda Setia Nugraha. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memaparkan sebuah kajian materi pada salah satu mata kuliah pedagogi olahraga, di mana kajian ini adalah karakteristik guru aktif dan siswa belajar dilihat daripada sudut pandang pedagogi. Bela teman-teman pejuang pendidikan dimanapun Anda berada, kita awali dari pengertian pedagogi itu sendiri apa sih sebetulnya. Apabila dilihat dari segi istilah, menurut Yusuf pada tahun 2009 menyatakan bahwa pedagogi sendiri yaitu paidos atau anak, dan agogos yang berarti mengantar, membimbing ataupun memimpin. Dari dua istilah itulah maka timbul istilah baru yaitu pedagogos, kalau tidak salah pedagogos dan pedagog. Keduanya memiliki pengertian yang hampir serupa, yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno yang mengantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah. Sampai di sekolah anak dilepas. Dalam pengertian pedagog ini intinya adalah mengantarkan anak menuju pada kedewasaan. Definisi lain pada pedagogi yaitu secara literal berarti seni dan ilmu pengetahuan tentang mendidik anak-anak, dan sering digunakan sebagai sebuah sinonim untuk suatu pengajaran. Secara lebih tepatnya, pedagogi mewujudkan pendidikan yang berfokus guru. Secara lebih tepatnya, pedagogi ini mewujudkan pendidikan yang berfokus guru dalam suatu model pedagogi. Guru memikul tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang apa, kapan ia akan dipelajari. Guru mengarahkan pembelajaran. Sehingga pedagogi yaitu merupakan suatu praktek pendidikan anak, dan kemudian muncul istilah pedagogik yang berarti ilmu mendidik anak. Kadang sebagian orang mengartikan bahwa pedagogik merupakan ilmu pendidikan. Pemaknaan ini tidak berarti salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena jika ditinjau dari makna pendidikan secara luas, makna pendidikan adalah hidup. Lebih tepatnya sebagai pengalaman di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif tentunya bagi perkembangan individu. Dari pengertian itulah maka bisa dipahami ada beberapa tingkatan dalam pendidikan, sehingga menimbulkan cabang ilmu pendidikan yang dikembangkan para ahli, yaitu pendidikan pada anak yang disebut pedagogi, ilmu pendidikan bagi orang dewasa yang disebut andrologi, serta pendidikan bagi ilmu pendidikan manula yang disebut geroglogi. Maka bisa disimpulkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagogi adalah ilmu pengetahuan dalam mendidik, menyelidiki, merenungkan gejala-gejala perbuatan sehingga mengantarkan anak menuju pada kedewasaan melalui pemberian pengetahuan-pengetahuan. Makanya di sini akan timbul beberapa satu permasalahan, di mana tugas guru tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada peserta didik, tapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya agar mereka dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, nyaman, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran adalah bahwa semua manusia atau peserta didik dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan, dan mereka semua memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Pada diri anak kecenderungan untuk memerdekakan diri, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pendidik untuk secara bertahap memberi kebebasan, dan pada akhirnya pendidik mengundurkan diri dari usaha memberi bantuan kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa dalam Permendikdas Nomor 16 Tahun 2007, guru sebagai sebuah profesi harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, di mana kompetensi ini menyangkut kemampuan seorang guru yang dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui berbagai cara. Yang kedua ada disebutkan dengan nama kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik ya pada diri sendiri, bersikap bijaksana serta arif, bersikap dewasa, berwibawa, serta mempunyai akhlak
mulia untuk menjadi saudi teladan ya yang baik. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik melalui cara yang baik dalam berkomunikasi tentunya dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Yang keempat ada yang dinamakan dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini dimiliki oleh guru, salah satu unsur yang harus dimiliki ya oleh guru dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Beberapa guru menyampaikan permasalahannya tentang kurang atau ketidakmampuannya menguasai karakteristik pendidik yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran. Inilah yang tertimbul dari permasalahan-permasalahan di dalam pedagogi. Yang pertama adalah adanya kurangnya kemampuan dalam menguasai karakteristik peserta didik dari aspek moral, emosional. Yang kedua, kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosiokultural. Ya, itu permasalahan yang timbul. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik. Ya, setiap peserta didik memang lahir berbeda dan memiliki keunikan, tetapi tidak berbeda peserta didik ya, baik yang di sekolah negeri maupun swasta, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan secara fisik. Yang keempat, adanya satu kekurangan menguasai karakteristik peserta didik dari aspek intelektual. Anak yang pandai, pintar, atau memiliki intelektual yang tinggi cenderung bersikap diam dan pasif. Namun dalam kelas tersebut juga mendapat peserta didik yang memiliki tingkat intelektual yang tidak begitu tinggi atau bahkan rendah. Mereka cenderung aktif sebagai bisa dibilang pengecoh, pengacau. Ya, kunci kurang ajarnya dalam pembelajaran yang tidak menyelesaikan tanggung jawab, yakni menuntaskan PR itu sendiri. Yang kelima, kekurangan itu ada namanya kurangnya minat baca. Ya, peserta didik ternyata berdampak pada tingkat intelektual peserta didik itu sangat tinggi. Di dalam kurikulum 2013 ini pembelajaran bersifat pada peserta didik. Namun jika pengetahuan peserta didik sangat minim, maka pembelajaran kembali berpusat kepada guru. Yang keenam, adanya kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek moral. Nah, ini ketika guru menjelaskan materi, sering dirasa kurang menghargai, banyak yang ribut, yang tanpa mendengarkan, terkadang hal-hal yang dan seolah-olah pada zaman sekarang dengan generasi Z sekarang, mereka sudah terpuaskan dengan adanya teknologi dan dapat mendapat informasi dari teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas kembali tentang karakteristik guru aktif ya. Jadi menurut salah seorang tokoh humanistik, Karl Rogers, menekankan 3 aspek fasilitator belajar dalam konteks ini guru ya. Dalam konteks ini adalah guru, yaitu kesadaran realitas di dalam fasilitator belajar. Pertama ada yang disebut dengan penghargaan, yang kedua yang disebut dengan penerimaan, yang ketiga kepercayaan, dan keempat pengertian yang empati. Guru aktif berarti guru yang tidak hanya terpaku kaku ya, bersujud pada pedoman pengajaran yang ada. Selanjutnya pada akhirnya peran aktif guru ya, peran aktif guru ini sangat dibutuhkan sekali ya oleh dalam proses tujuan daripada pembelajaran itu sendiri ya, ataupun tambahan demi penyaluran pengetahuan. Pada akhirnya peranan aktif guru merupakan sebuah keharusan dari kemantapan kebiasaan siswa. Kemudian guru aktif memiliki beberapa indikator pedagogik ya. Yang pertama mengetahui karakteristik siswa, yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga pengembangan kurikulum, yang keempat kegiatan pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya karakteristik siswa belajar itu sendiri. Terkadang guru sering salah paham dengan siswa berkenaan dengan gaya belajar mereka. Seorang guru terkadang marah bila ada seorang siswa yang kurang memperhatikan pelajaran yang sedang disampaikan ya. Nah, barangkali itu terjadi karena ketidaktahuan guru dengan keheterogenan dari karakteristik belajar siswa. Barangkali kita kenal dengan Albert Einstein ya. Nah, ia dicap oleh gurunya sebagai siswa yang idiot. Ternyata bersamaan dengan waktu berjalan beliau tercatat dalam sejarah sebagai seorang fisikawan terbesar di abad 20. Gaya belajar dalam siswa ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada tipe visual ya. Tipe visual ini seperti halnya dia memiliki ciri seperti berbicara dengan cepat, pengeja yang baik, teliti terhadap yang detail, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca ketimbang dibacakan, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, seni terhadap seni daripada musik, itu banyak hal-hal yang lain selanjutnya. Selanjutnya
model-model belajar itu ada di peraga dengan dibantu kombinasi peraga visual ya, gambar atau simbol-simbol. Gaya belajar tipe auditorial adalah gaya belajar yang dominan ya, seperti berbicara dengan diri sendiri ya. Yang kedua, menggerakkan bibir mereka ketika membaca, pandai dalam menyampaikan pesan verbal. Memiliki kesulitan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik guru itu sendiri ya, banyak yang harus dimiliki ya, sehingga tujuan daripada pembelajaran itu akan tercapai apabila guru mengetahui beberapa karakteristik. Baik itu guru aktif itu harus seperti apa sih, dan bagaimana menjadi siswa belajar itu seperti apa, dilihat daripada pedagogik. Baiklah teman-teman sekalian, itulah sedikit kajian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.